Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih membahas kesimpulan yang beliau sampaikan kemarin bahwa di sana ada yang di-i'rab dengan harokat fathah, dhammah, fathah, kasrah dan sukun, dan beliau sudah sampaikan kepada kita isim yang pertama, isim mufrad. Hukumnya diropa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Kemudian yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir hukumnya adalah diropa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Kita sekarang masuk di yang ketiga. Qala Abu Anas hafizahullahu ta'ala salisan, yang ketiga. Ya, salisan yang ketiga. Yaitu yang ketiga yang tanda i'rabnya itu adalah dengan harokat. Jam'ul muannatsis salimu adalah jama' muannas salim. Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Dia adalah apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan terhadap mufradnya. Dia adalah apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan terhadap apa? Mufradnya. Itu sudah lewat. Yang paling penting di sini bukan pengertiannya, kan itu kita sudah tahu itu. Yang paling penting di sini hukumnya. Hukumnya yurfa'u bid-dhammati wa yunsabu bil fath wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Nah, ini penting. Hukumnya adalah dirofa dengan tanda dhammah. Jadi kalau antum dapat jama' muannas salim, dia dirofa dengan tanda apa? Dhammah. Wa yunsabu wa yujar bil kasrah. Dinasab dan dijer dengan tanda kasrah. Tandanya sama. Ia dinasab kasrah, dijer juga kasroh. Ini jama' muannas salim. Berarti jama' muannas salim dua harokat saja. Kalau bukan dhammah berarti kasroh. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mitalu contohnya itu. Contoh jama' muannas salim. Mu'minat, zainabat, samawat. Ini contoh perkatanya dulu. Sekarang contoh susunan. Mitalu wa mitalu jam'il mu'annatis salimil marfu'i. Contoh jama' muannas salim yang marfu. Contoh jama' muannas salim yang marfu. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, idza ja'akal mu'minatu. Fokus kepada kata apa? Al-mu'minatu. Di situ dia diropa. Tanda ropanya adalah apa itu? Dhammah. Al-mu'minatu. Fal-mu'minatu jam'u mu'annatin salimun. Maka al-mu'minatu adalah jama' mu'annas salim. Marfu'un. Diropa dia. Kenapa bisa? Li'annahu fa'ilun. Karena dia di sini sebagai apa? Fa'in. Kan dia sebagai fa'in. Iya. Terus wa alamatu raf'i, dan tanda rofa'nya ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Dhammah yang nampak di mana? Di akhirnya. Mudah ini ya? Iya, karena kita sudah kenal apa itu fa'il. Iya, apa itu fa'il. Mita wa mitalu jam'il mu'annatis salimil mansubi. Contoh jama' muannas salim dalam keadaan dia mansub. Contoh jama' muannas salim dalam keadaan dia mansub. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Idza nakahtumul mu'minati, nakahtum. Itu kan fi'il fa'il. Kalau fi'il sudah ada fa'ilnya, setelahnya apa? Ada maf'ulun bi. Iya. Jadi al-mu'minati maf'ulun bi, mansub berarti. Makanya tandanya apa? Kasroh. Lihat. Fal mu'minati jam'u mu'annatin salimun. Maka al-mu'minati adalah jama' mu'annas salim. Mansub. Adalah jama' mu'annas salim, hukumnya apa?
mansub. Li'annahu maf'ulun bi. Kenapa bisa mansub? Karena dia sebagai apa? Sebagai maf'ulun bi. Jelas itu. Karena dia sebagai maf'ul bi. Tahu maf'ul bi pengertian kan? Apa pengertian maf'ul bi? Isim mansub yang jatuh padanya pekerjaan. Ini kan ayat artinya. Idza nakahtumul mu'minat. Jika kalian menikahi perempuan mukminah. Paham kan? Berarti kalian menikahi perempuan mukminah. Perempuan mukminah yang dikenai pekerjaan. Dipahamkan? Dan dia hukumnya mansub. Cuman tanda nasabnya ini. Apa tanda nasabnya? Wa alamatu nasbihi al-kasratu dhahira. Itu penting. Tanda nasabnya jama' muannats salim adalah kasro nampak. Kasro yang nampak. Kata beliau berikutnya wa mithalu jam'il muannats salimil majruri. Contoh jama' muannats salim yang majrur. Contoh jama' muannats salim yang dijer. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qul lil mu'minati. Wa qul lil mu'minati. Lihat, al mu'minati majrur pasti. Apa yang menjadi, kenapa dia majrur? Li, ada li. Itu penyakitnya saja berarti yang membedakan. Tandanya sama kasroh. Dari mana saya tahu ini nanti mansub atau majrur? Penyakitnya. Lihat pada apanya? Penyakitnya. Lihat kata beliau. Fal mu'minati ismun majrurun. Maka al mu'minati isim majrur. Li'annahu subiqa biharfi jarrin. Karena dia diawali oleh huruf jar. Wahwa lam, yaitu lam huruf jarnya li. Li, yaitu lam. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu. Tanda jarnya adalah apa? Kasro yang nampak. Tanda jarnya adalah kasro yang nampak. Iya. Yeah. Ini jelas sekali. 3 contoh. Kemudian kita lanjut lagi berikutnya. Robi'an, kita tidak baca tamarin. Apa arti tamarin? Latihan. Itu kita tidak baca. Cukup kita murojaah saja. Robi'an yang keempat. Dari yang beri'rab dengan tanda apa? Harokat. Dengan tanda harokat. Ya, al-fi'lul mudhari. Yang keempat yang di'rab dengan tanda harokat adalah fi'il mudhari. Yu'rabu al-fi'lul mudhari'u bil harakati. Di i'rab, yu'rabu fi'il mudhari majhul. Maka yang diterjemahkan di. Di i'rab al-fi'lul mudhari'u fi'il mudhari bil harakati dengan harokat. Di i'rab fi'il mudhari dengan harokat. Idza jika lam yattasil bi akhirihi syai'. Jika tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Paham syaratnya ini? Jika tidak bersambung di akhirnya apa? Sesuatu. Nanti sesuatu itu akan disebutkan di bawah. Sabar. Iya. Kata beliau fayurfa'u bid-dhammati. Maka dia diropa dengan dhammah. Idza lam yadkhul alaihi nasibun au jazimun. Jika tidak masuk padanya penasab atau penjazm. Jelas ini. Diropa dengan dhammah kalau tidak masuk padanya penasab dan penjazm. Yang mana antum sudah tahu itu penasab. Ada berapa penasab? 4 saja. Apa itu? An, lan, idan, kai. Paham kan? Sudah. Tidak ada penasab. Tidak ada penjazm. Tidak ada lam, tidak ada lamma, tidak ada alam, tidak ada alamma, tidak ada lamul amal, tidak ada lanahi. Tidak ada man, tidak ada in, tidak ada man, tidak ada ma, tidak ada ayun. Mahma. Terus. Idma, anna. Paham? Ayyana. Terus. Aina. Haithuma. Tidak ada semua itu. Paham ini? Kalau tidak ada itu berarti dia marfu. Jadi fi'il mudhari ingat gitu. Fi'il mudhari. Kalau tidak ada alat penasab dan penjazam, jangan takut dia ropa. Jangan takut diropa. Paham ini kan? Tanda ropanya apa? Kalau dia fi'il mudhari tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, maka ropanya dengan apa? Dhammah sekarang. Nahwu qoulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala,
Yaghfirullahu lakum. Lihat. Yaghfirullahu lakum. Yaghfiru. Fokus pada yaghfiru. Itu fi'il mudhari. Marfu. Tidak ada penasab dan penjazam. Paham ini kan? Kalau ini jelas sekali. Tidak perlu dijelaskan lagi. Kata beliau. Wa yunsabu bil fathati. Dinasab dengan fathah. Jadi kalau dia dinasab yaitu kemasukan ala penasab. Fathah. Fathah dia. Ya. Idza dakhala alaihi nasibun. Jika masuk padanya penasab. Jika masuk padanya penasab. Nahu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Ini Masya Allah penulis. Pilihkan untuk antum satu kata. Yang sama tapi beda bacaan di 3 ayat. Tadi yaghfirullahu lakum. Kalau ini. La yaghfirullahu lahum. La yaghfiro. Masih yaghfiru. Tadi yaghfiru. Ini baca apa? Yaghfiro. Kenapa yaghfiro? Adalan. Adalan. Dibaca mansub. Fi'il mudhari tandanya fathah. Wa yujzamu bisukun. Dijazam dia dengan tanda sukun. Kapan? Idza dakhala alaihi jazimun. Jika masuk padanya alat apa? Jika masuk padanya alat penjazam. Paham ini kan? Nahu qauli ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Wa in tagfir lahum. Wa in tagfir. In alat apa? Penasab atau penjazam? Penjazam. Alat penjazam. Fi'il dijazam. Tagfir sukun. Lihat perubahan pada kata takbir. Yagfiru, yagfiro, takbir. Paham ya? Iya. Dhamma fathah, sukun. Karena ini fi'il mudhari. Tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Wa kharaja an dzalika. Langsung belok katakan. Keluar dari ketentuan itu. Al-mu'tallul akhiril majzum. Keluar dengannya adalah fi'il mu'tal akhir yang dijazam. Kenapa bisa? Karena kalau fi'il mu'tal akhir itu sebenarnya. Kalau dia dirofa, dhamma. Kalau dia dinasab, fathah. Dia keluar dari mana? Ketika dijazam. Paham ini? Ketika dijazam. Dia keluar tiba-tiba keluar dengan apa? Kata beliau, فَإِنَّهُ يُجْزَمُ بِحَذْفِ حَرْفِ الْإِلَّةِ. Sesungguhnya dia dijazam dengan penghilangan huruf illah. Dia dijazam dengan penghilangan huruf illah. Paham Abu Dar? Lihat bukunya. Iya. Jadi sesungguhnya dia dijazam dengan penghilangan huruf illah. Siapa itu huruf illah? Ya al-alifu, awil wawu, awil ya. Yaitu alif, waw atau apa? Ya, jadi gampang sekali ini. Ya, fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya, ketika diropa, ya, ketika diropa, ya. Ketika diropa ini yad'u, yahdi, yardo. Semua tandanya adalah ini nanti adalah dhamma. Cuman dhammanya sembunyi di wawu, sembunyi di ya, sembunyi di alif. Ketika antum masukkan alat penasab, antum masukkan di sini misalnya lan. Ya? Antum akan baca lan yad'uwa, lan yahdiya, lan yardo. Itu alamatnya adalah fathah. Ya kan? Cuman kalau waw nampak, ya nampak, alif sembunyi. Kan sudah di buku Miftah di tabel. Kan begitu? Tapi coba masukkan itu kata, kita tulis ini yad'u, ya, yahdi, ya, dan yardo. Coba masukkan siapa? Lam. Coba masukkan siapa? Lam. Alat penjazam. Maka tandanya bukan dengan sukun. Tandanya malah penghilangan huruf terakhir. Iya. Jadi-jadinya apa? Lam yad'u, lam yahdi, lam yardo. Paham jadinya nih? Paham ya? Jadi bukan dengan sukun. Padahal kalau sahih akhir dengan apa? Kalau sahih akhir tandanya apa? Sukun. Jelas kan?
Jelas ini? Nah ini bedanya dia. Makanya belum langsung katakan. Wa kharaja an dzalika al-mudhari'ul mu'tallul akhir. Keluar dari ketentuan itu fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Al-majzum yang dijazm. Karena jazmnya saja yang beda ini. Yang dijazm. Fa'innahu yujzamu bihatfi harfil illah. Sesungguhnya dia dijazm dengan penghilangan huruf sakit. Tahu huruf sakit ya? Al-alif wal awil waw awil ya. Alif atau waw atau apa? Ya, tergantung akhirnya apa. Nah contoh, lam yas'a. Apa kira-kira yang hilang? Jadi ketika fathah huruf terakhirnya, langsung bilang alif. Jadi ketika fathah alif pasti. Lam yas'a, apa yang hilang? Alif. Walam yada'u waw. Kalau doma berarti waw itu hilang. Walam yamshi, apa yang hilang? Iya, ketika kasroh berarti siapa yang hilang? Itu cara mengetahui huruf apa yang hilang. Tapi kalau antum tidak tahu, bilang saja penghilangan huruf akhir. Paham kan? Penghilangan huruf akhir. Walaupun pasti antum tahu. Gimana cara tahunya? Lihat harokat huruf terakhir. Kalau doma maka waw. Kalau fathah maka alif. Kalau kasroh maka ya. Dari mana kita tahu? Karena pasangannya. Doma pasangannya waw. Fathah pasangannya alif. Kasroh pasangannya iya. Jadi kalau hilang pasti ditahu siapa. Walaupun itu tadi. Kalau antum bilang penghilangan huruf akhir. Sudah cukup. Sudah cukup. Jelas kan? Jelas ini ya? Nah, sebentar ada kesimpulan tambahan lagi. Terus kata beliau. Wa kharaja an dzalika. Keluar juga dari hal tersebut. Al-mudhari'u fi'il mudhari. Idza tasala bihi aliful itsnain. Kalau bersambung dengannya alif itsnain. Aw wawul jamaah atau waw jamaah. Aw ya'ul mukhatabah atau ya mukhatabah. Yaitu ini af'alul khamsah. Keluar memang karena af'alul khamsah di i'rab dengan apa? Tanda huruf. Makanya beliau bilang fa innahu yu'rabu bil huruf. Sesungguhnya dia di i'rab dengan apa? Huruf. Kama saya atibayanuhu. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Akan datang nanti di tanda i'rab huruf. Insyaallah ta'ala. Dipahami ya? Jika Allah menghendaki. Terus wa kharaja an dzalikal mudhari'u. Yang berikutnya keluar dengan hal itu juga fi'il mudhari. Idza tasala bihi nunut taukid au nunul inath. Keluar pula fi'il mudhari yang bersambung dengan jika bersambung dengannya nun taukid dan nun inas. Nun taukid tahu dah? Nun taukid sudah kita belajar di Miftah. Kalau ada nun taukid bersambung dengan fi'il mudhari, apa jadinya fi'il mudhari? Mabni di atas fathah, ya kan? Atau nun inas. Nun inas maksudnya nun niswa. Jika bersambung fi'il mudhari dengan nun niswa, apa yang terjadi? Sukun. Mabni di atas sukun. Ini di nahwu, di sorof juga sudah dipelajari. Karena dia domir berharokat. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan domir berharokat langsung disukun. Langsung disukun. Makanya belum katakan fa innahu yubna. Sesungguhnya dia dimabnikan kama sayati bayanuhu. Sebagaimana akan datang juga penjelasannya. Insyaallah ta'ala fi babil af'al. Insyaallah ta'ala pada bab apa? Fi'il. Jadi nanti setelah pembahasan i'rab ini di tahap ketiga langsung masuk bab fi'il. Bab i'rabnya apa? Fi'il. Jelas kan? Jelas ini? Nah ini dia insyaallah ta'ala akan datang. Selesai dengan ini yang di i'rab dengan tanda harokat. Jadi kesimpulannya yang di i'rab dengan tanda harokat yaitu dhamma, fathah, kasroh, sukun ada berapa? 4 saja. Siapa itu? Isim mufrad, jamak taksir, jamak salim, fi'il mudhari, idza lam yattasil bi akhirih syai'un. Tandanya sudah dirinci alhamdulillah. Ya coba ulang sedikit isim mufrad, di rafa, dhamma, di nasab, di jar, jamak taksir, di rafa, di jar, di nasab,
Jama mana salim? Dijer? Ya? Diropa? Diropa? Dinasab? Ya? Fi'il mudhari sahih akhir atau mu'tal akhir, tapi tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ya kan mu'tal akhir sama sahih akhir juga. Paham kan? Cuman beda di jazm. Kalau tidak bersambung dengannya sesuatu di akhirnya, maka diropa, nasab, nasab, jer, tidak ada jer. Jazm, jazm, sukun. Paham? Kecuali mu'tal akhir, dijazm dengan penghilangan akhir. Antum kalau kuat itu selesai masalah. Antum bisa baca dimanapun itu ada isi mufrad. Tinggal nanti pikirkan sakitnya apa ini. Kalau sakitnya ropa, dhamma. Sakitnya nasab, fathah. Sakitnya jer, kasroh. Ini harus dihafal ini. Harus. Siapa yang mau baca kitab Gondol, wajib dihafal. Paham kan? Wajib dihafal. Karena nanti bahas penyakit. Sekarang masuk. Setelahnya. Al-mu'rabatu bil huruf. Yang di-i'rab dengan tanda huruf. Sekarang beliau akan kasih tahu antum kata apa saja yang kalau dia di-i'rab tandanya huruf. Kalau ada penyakit yang masuk. Kata beliau qalal musannifu rahimahullah walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Dan yang di-i'rab dengan huruf ada 4 jenis juga. Wah berarti semuanya 8 ya. Saya sudah bilang di awal semuanya 8. Karena tanda juga 8. Tanda ada 8 kan? Dhamma, fathah, kasroh, sukun. 4 kan? Harokat. Huruf juga ada 4. Apa itu? Alif, waw, ya, nun. Ya kan? Kata juga yang berubah 8. Semuanya. Karena sebelumnya 4, ini juga 4. Jadi yang di-i'rab dengan huruf ada 4 jenis. Siapa itu? At-tathniyah, mutsanna. Sebelum masuk nanti di bawah. Mungkin antum masih ingat. Mutsanna. I'rabnya dengan huruf kan. Ropa dengan tanda apa? Alif, nasab. Ya, jer. Ya. Itu pertama. Wajam'il mudzakkar salim. Di antara yang di-i'rab dengan tanda huruf. Jama' mudzakkar salim. Antum masih ingat? Ropa dengan? Waw, nasab. Ya, jer. Santum. Mantap. Wal asma'ul khamsah. Ternyata di antara yang di-i'rab dengan huruf adalah asma'ul khamsah. Paham asma'ul khamsah kan? Arjun, siapa itu asma'ul khamsah? Iya, siapa itu? Isim 5, siapa itu? Abu, aku, hamu, pu, dumalin. Tan. Dia diropa dengan tanda apa? Wow, dinasab. Dinasab. Dijer. Mantap. Terakhir yang keempat yang di-i'rab dengan tanda huruf. Wal af'alul khamsah. Af'alul khamsah juga. Wahya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ini 5 wazannya, 5 bentuk saja. 5 bentuk. Intinya adalah yang bersama dengan alif, bersama dengan waw, dan bersama dengan ya. Dinamakan 5 karena kalau dia bersama dengan alif, di awalnya bisa ya, bisa ta. Bersama dengan waw, di awalnya bisa ya, bisa ta. Bersama dengan ta, maka di awalnya hanya bersama dengan ya, maka di awalnya hanya bisa siapa? Ta. Makanya 5 bentuk. Makanya 5 bentuk. Kalau ini antum masih ingat? Af'alul khamsah. Ropa dengan apa? Nun kan? Subutun nun. Nasab? Hatpun nun. Jer? Jazm? Jazm? Mantap. Itu bagus. Sebelum data ini hanya mengulang yang telah lewat. Artinya kita sudah lewatkan ini masalah. Iya. Alhamdulillah. Sekarang baru lihat rinciannya. Fa'ammat tatniyatu. Adapun mutsanna. Faturfa'u bil alif. Watunsobu watukhfadu bil ya. Mudah sekali. Adapun mutsanna. Maka dia diropa dengan alif. Dinasab dan dijar dengan ya. Tadi kita sudah sebutkan bersama. Wa amma jam'ul mudzakkar salim. Adapun jama' mudzakkar salim. Fayurfa'u bil wawi. Wa yunsobu wa yukhfadu bil ya. Adapun jama' mudzakkar salim. Maka dia diropa dengan tanda wawu.
dinasab dan dijar dengan tanda ya. Paham ya? Dinasab dan dijar dengan tanda ya. Mudah sekali kesimpulan, Masya Allah. Wa ammal asma'ul khomsa. Adapun asma'ul khomsa. Faturfa'u bil wawi, wa tunsabu bil alifi, wa tukfadu bil ya'i. Ini beda-beda. Diropa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Wa ammal af'alul khomsa. Adapun af'alul khomsa. Faturfa'u bin nun. Maka dia diropa dengan nun. Maka dia diropa dengan siapa? Dengan nun. Ya. Wa tunsabu wa tujzamu bihatfiha. Paham ya? Dinasab dan dijazam dengan penghilangan nun. Dengan penghilangan nun. Selesai kesimpulannya. Iya kan? Tinggal syarah. Kata beliau asyarhu. Syarah. Ba'da an arafta. Ba'da setelah. An arafta. Kamu mengetahui. Tak kamu. Setelah kamu mengetahui. Al-mu'robati bil harokati. Setelah kamu mengetahui yang di-i'rab dengan harokat. Bakia alaika. Maka masih sisa atasmu. Anta'arifa untuk mengenal. Al-mu'robat bil huruf. Yang di-i'rab dengan huruf. Wahya arba'atu anwa. Dan dia ada 4 jenis. Ini bagan ini. Yang ana ambil yang ana buat di Miftah. Nah, ini dengan tanda huruf. Lihat al-mu'robat bil huruf. Yang di-i'rab dengan huruf. Al-musanna. Musanna, iya kan? Fi halati raf'i. Dalam keadaan rofa, apa tandanya? Al-alif. Fi halati nasbi. Dalam keadaan nasab, apa tandanya? Ya. Fi halatil jarri. Di dalam keadaan jar, apa tandanya? Ya. Fi halatil jazmi, apa tandanya? Kosong. Kenapa kosong? Tidak ada di jazm isim. Paham kan? Jelas ini? Terus. Jam'il mudzakkar salim. Kita turun ke bawah. Jam'il mudzakkar salim. Fi halati raf'i apa tandanya? Waw. Fi halati nasbi apa tandanya? Ya. Fi halatil jarri? Ya. Jazm tidak ada. Al-asma'ul khomsa. Yang ketiga. Al-asma'ul khomsa. Fi halatil raf'i? Waw. Fi halatil nasbi? Alif. Fi halatil jarri? Iya. Lihat baik-baik itu urutannya. Al-af'alul khomsa. Fi halati raf'i? Nun. Fi halati nasbi? Hatun nun. Fi halatil jarri? Kosong. Kenapa? Tidak ada yang dijazm. Fi halatil jazmi? Hatin nun. Artinya kalau antum melihat kolom yang kemarin dan kolom ini. Selesai masalah sebenarnya untuk baca kitab. Tinggal mengenal penyakit. Artinya antum ambil saja ini tabel. Yang ini sama yang kemarin itu. Selesai masalah. Yang berharokat dengan yang huruf. Paham kan? Tinggal pahami apa itu mutanna. Cuman susah juga kalau ambil tabel saja. Jangan sampai ada yang mengatakan kalau begitu Ustadz. Kalau mau cepat baca kitab. Enggak usah kita panjang-panjang belajar. Cukup ambil tabel. Paham kan? Iya. Kalau bisa cerdas, kan banyak tulisan nanti. Butuh ditulis dulu apa itu mutanna, apa itu jama. Kan begitu? Jelas kan? Bisa. Iya, ambil saja tabel. Selesai masalah. Ya, karena ini intinya. Tabel itulah hatinya baca kitab. Yang lainnya itu sebelumnya adalah tambahan, setelahnya hanya tambahan. Paham kan? Jelas ini? Nah ini antum kalau mau rojaah cepat di tabelnya. Apa tandanya isim mutanna? Ketika rofa, ketika nasab, ketika jar. Di tabel. Paham ya? Di tabelnya. Nah, setelahnya rinciannya. Rincian dari yang tadi. Ini kita akhirkan insya Allah besok. Supaya nyambung 4 itu. Itu isim mutanna. Dengan contohnya. Dengan contohnya. Karena kan tadi belum ada contohnya. Tadi itu baru apa? Tanda saja. Adapun di tabel di Miftah. Saya sudah gabungkan jadi satu. Jadi di tabel di Miftah itu saya gabungkan ini semuanya. Tabelnya sekaligus contoh dan alamatnya. Dipahami itu yang di Miftah. Jadi satu halaman di Miftah itu penting. Bagi orang yang mau baca kitab Gundu. Paham ya? Kan di situ ada hukum, tanda, contoh. 3. Ada hukum, tanda, contoh. Jelas kan? Nah ini dia. Insya Allah kita akhirkan besok penjelasan contohnya. Insya Allah
ta'ala. Ada pertanyaan? Hmm? Iya, bakia tersisa. Bisa juga artikan tinggal, kan dia tertinggal, tinggal. Bakia alaik, tinggal atasmu, sisa bagimu. Terus? Ada lagi yang mau tanya? Pokoknya sedikit lagi nih. Kita akan masuk tahap terakhir, tahap ketiga. Mengenal penyakit. Mengenal penyakit. Sudah ada? Cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.